Bismillah wassalatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, insyaallah hari ini kita murojaah lagi ya. Nanti begini Ummahat, mungkin mulai pekan depan juga bisa ya, ditentukan jadwalnya. Nanti 10 menit atau sampai 10 sampai 15 menit pertama, itu satu tholibat itu yang memurojaah. Jadi yang menjelaskan tholibat tersebut, bukan anak, ya. Dipersiapkan. Jadi dibagi dari, kemarin isim yang mu'rab, ya, kemudian misalnya masuk pada tanda-tanda isim, yang mudah. Jadi dibagi aja tugasnya. Intinya waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi kayak presentasi gitu. Nah, itu diharapkan bisa membuat, pemahaman terhadap materi yang udah kita belajari makin mungkin. Gitu ya? Gimana? Kok diem? Gimana, Mbak? Langsung speechless langsung. Masya Allah. Ya, jadi seperti itu. Karena, ya biasanya di antara penjelasan antara tholibat yang satu dengan tholibat yang lain, yang mana ketika kita memahami suatu materi itu berbeda-beda ya. Nah, dari situ biasanya kita banyak mengambil pelajaran, seperti itu ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, antara 10 sampai 15 menit. Nanti silahkan disiapkan siapa yang pertama untuk, pekan depan besok, insya Allah dimulai dari situ ya. Nanti silakan dibagi-bagi bagaimana baiknya. Dimulai dari yang awal ya Ustazah ya, yang kemarin murojaah awal atau Nah, gimana? mhm, Dari Oke. isim kan, Ustazah? dari awal kitab, ya silahkan dirangkum demikian rupa ya, nggak usah banyak-banyak ya. Intinya pada waktu yang dipresentasikan salah satu dari tholibat tersebut, itu ada yang kita ambil faedahnya gitu, ya, bisa dipahami ya. Misalnya, yang pertama nih tentang ciri-ciri isim. Nah, nanti di situ kan ada ya 9 isim mu'rab, nggak usah semuanya, dibagi. Jadi nanti yang menjelaskan ini siapa, misalnya 3 isim pertama, isim mufrad, musanna, jamak ya. Nah, nanti, selain diberi contoh, jadi berikan juga contoh dalam suatu kalimat, ya kayak gitu. Bisa dipahami? Langsung sunyi. Ya, insya Allah, Ustazah. Yang Insyaallah. Heeh. Harus, apa namanya, harus mau. Ya ini buat latihan kita juga, latihan apa, latihan untuk, mengajarkan kepada yang lainnya, ya. Jadi nggak cuman hanya mendengar, bahkan ilmu itu kalau kita ajarkan semakin bertambah pula ilmu yang kita miliki, nggak makin berkurang, gitu ya Ummahat ya. Barakallahu fikum. Afwan Ustazah boleh nanya sedikit. Ini saya ada baca ulang mengenai lam itu ada tulisan di i'rabnya harfun nasfin wajer wajerumi wa kolbin. Wajarin, Itu wajarin iya, wajarin ya Ustazah. Afwan heeh. wajarin wa kolbin. Kolbin itu maksudnya apa Ustazah? Qalb, maksudnya apa ya, bahasa ininya tuh, nanti Ana jelaskan di akhirnya ya, Oh ya, ya. baik-baik. Nah, ini saya bingung juga. Tapi wajarin ya, bukan wajarumi enggak ya? Wajar, Wajarin, 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 wajar. mhm, Ya, baik. Ustazah, jazakallahu khair. iya. Baik, kita mulai insyaallah di fi'il amr ya. Kemarin udah selesai fi'il mudhari. Kalau fi'il amr ini insyaallah mudah ya. Fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari ya. Jadi yang pertama madhi, kemudian mudhari, terus fi'il amr. Nah, fi'il amr ini kita baru banyak belajar kalau di nahwu ini yang sulasi mujarad ya.
Nanti kalau sampai di rubai itu fi'il amarnya berubah dari wazannya. Jadi intinya kalau mau mengetahui wazan suatu fi'il amr itu ya detailnya di sorof tersebut ya. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi pelajaran sorofnya. Nah, kalau di sini kita lihat mahat sekalian, kata kerja dalam bentuk perintah. Artinya kalau bentuk perintah ini dilakukan setelah seseorang yang memerintah itu selesai mengucapkan ya, selesai mengucapkan. Nah, misalnya kata uktub, iqra, iftah, ijalis ini semuanya fi'il ini berasal dari fi'il sulasi mujarrad yang mana bangunan asli dari kata tersebut itu terdiri dari 3 huruf. Yakni di sini kaf, ta, ba, qaf, ro, hamzah, fa, ta, ha, jim, lam, dan sin. Artinya di sini fi'il aslinya itu diambil dari fa'ala ya, dari fa'ala. Ini untuk yang sulasi mujarrad. Nanti ada yang sulasi mazid dengan tambahan 1 huruf. Misalnya tambahannya ada hamzah, kemudian ada alif, ya. Terus ada apa lagi? Huruf yang sama atau tasydid, ya. Terus satu lagi apa Umahat? Anak kok lupa. Ada yang ingat? Terus kemudian sulasi mazid dengan tambahan 2 huruf dan sulasi mazid dengan tambahan 3 huruf. Nah, di sini fokusnya masih di sulasi mujarad ya, uktub. Nah, ketika kita membuat fi'il amar, di sini cara membuatnya dari mana? Dari fi'il mudhari'nya. Ya, misalnya uktub. Nah, sebelum ada hamzah wasol, di sini ada huruf mudhari'ahnya. Entah itu hamzah, kemudian ya, nun, ataupun ta. Nah, biasanya kalau fi'il mudhari itu yang tasrifan pertama kan huwa ya. Berarti misalnya di sini kita tulis yaktubu. Ya, bagaimana cara mengetahui? Kita kembalikan. Dihapus dulu hamzah wasolnya, kemudian kafnya tetap sukun dan dikembalikan huruf mudhari'ahnya yakni ya. Nah, kemudian setelah selesai kan ini dia tetap ya berharakat dhammah. Maka fi'il mudhari yang sulasi mujarrad itu selalu dia dhammah yang tidak bersambung dengan dhamir apapun ya. Artinya dia faihul akhir yaktubu. Yaktubu. Nah, ini awalnya dibentuk dari fi'il mudhari. Kemudian dihapuskan ya mudhari'ahnya. Setelah terhapus, maka di sini sukun di dalam kaf itu tidak bisa dibaca. Maka datangkan hamzah wasol. Hamzah wasolnya nanti dibaca melihat huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya dhamma berarti dhamma. Tetapi apabila huruf ketiganya dia fathah ataupun kasroh ya, maka hamzah wasolnya itu harokatnya kasroh. Untuk fi'il amr harokat apa ini hamzah wasol ya. Hamzah wasol itu dia kalau tidak kasroh ya domah ya. Cuma 2 aja. Kalau nggak kasroh domah. Adapun fathah tidak pernah kita jumpai. Itu kaidahnya untuk fi'il amr. Bisa dipahami sampai sini Umahat? Mudah ya Bisa. kalau fi'il amr. Ya, Nah, kalau yang iftah ya. Iftah ini sebentar di sini ada nggak ya? Hmm. Oh ya ada. Sebentar. Oh, nanti di ini, di mabni yang setelah pembahasan di halaman berapa itu ya? Yang mabni alal apa namanya dengan membuang huruf nun, hadfun nuni itu. Ya, seperti itu. Taib itu tadi tentang fi'il amr ya, pembentukan dari fi'il amr. Nah, fi'il amr ini ditasrif cuma pada
Domir apa? Goib atau mutakalim? Mahat. Mutakalim. Mutakalim. Mukhotob. Mukhatab, iya. Saya Dia mukhotob. pilihannya. Mutakalimnya anak mukhotob. Ya, fil amr itu ya, fil amr itu di domir mukhatab saja. Jadi tasrifannya cuma 6 ya. Itu untuk fiil amr. Jadi mudah ya. Kalian berdua, kalian jamak untuk muzakkar. Kalian berdua, kalian jamak untuk muannas. Baik. Mudah ya, insya Allah. Halaman berapa ya yang ada i'rabnya itu kayaknya setelahnya pembahasan lam kalau nggak salah itu. Setelah pembahasan lam. Sebentar ya. Yang halaman 60 kah, Ustazah? Iya, coba dibaca Ada nggak di situ? Iya. Yang fiil mabni itu fiil yang Nah, akhirnya dalam satu bentuk atau keadaan uktub, iftah. di sini. Ya itu. Terus habis itu keadaan i'rabnya bawahnya apa? Fiil mu'rab adalah fiil yang dapat berubah akhirnya. Yang sebab maksudnya huruf yang memerintah. Contoh yarji'u. Bawahnya sebentar. Sedangkan fiil mabni adalah tetap tidak bisa berubah dalam Nah, keadaan itu dari situ. apapun. Contoh kataba tetap saja kataba tidak bisa berubah menjadi katabu atau katab. Kecuali perubahan sesuai tasrif. Tetap saja uktub tidak bisa berubah menjadi uktubu atau uktuba kecuali perubahan sesuai tasrif. Terus setelah itu kalau nggak salah. Setelahnya fi'il mudhari apabila kosong dari huruf yang mempengaruhi maka tetap dalam keadaan marfu. Nggak ada lagi Ustazah. Oh, berarti setelahnya itu pembahasan tentang lam. Setelahnya macam-macam lam. Kayaknya halaman lebih dari itu deh. Ya. Nah, di situ intinya begini. Nanti di situ kalau untuk fi'il mudhari yang dia af'alul khamsah ya berarti domir antuma dan antum maka di sini hatfun nun ya. Awalnya dia di sini ada nunnya ya karena dia menjadi apa tadi fi'il amr maka dihapus. Maka di sini ketika af'alul khamsah itu hatfun nun. Kalau untuk domir huwa, nah domir huwa di afan anta itu mabni ala sukun. Ya, seperti itu i'rabnya. Taib. Udah ikhruj. Halaman Nah, ini 75 kayaknya deh. Ini ya. Besar. ya. Ya, nanti sebelum kita masuk ke ini di Al-Quran, kita ke sini dulu ya. Ini kesimpulan pembagian fiil. Ya, ini ada 3, madhi, mudhari, dan amr. Sampai sini insya Allah udah paham ya, Umahat ya. Nah, kalau mudhari, ini ada sahihul akhir. Kemarin kita udah bahas mu'tal akhir dan af'alul khamsah. Sahihul akhir itu apabila dia tidak bersambung dengan domir alif isnain, kemudian wawul jamaah, dan yaul mukhotombah, dan juga tidak diakhiri dengan huruf ilah. Intinya lebih mudahnya itu sahihul akhir itu tidak diakhiri dengan huruf ilah. Karena apa? Afalul khamsah ini dia juga masuk sahihul akhir. Karena dilihat dari lam fiilnya. Misalnya kata yaktubu. Atau ya yaktubu ya. Misalnya yaktubuna. Yaktubuna. Kita lihat di sini lam fiilnya. Ini fa'fiil kafnya ya. Fa'fiil. Kemudian taknya ain fiil, kemudian baknya lam fiil. Berarti baknya di sini termasuk dari huruf mu'tal atau huruf sahih. Kata ba ini huruf ba ini huruf sahih atau mu'tal Umahat? Sahih. Sahih. Ya, berarti nah ini dia. Maka afalul khamsah kemarin Ana tanyakan kepada Ustadz Ana, itu termasuk fiil mudhari sahihul akhir ternyata. Kenapa? Karena yang dilihat itu adalah huruf ba-nya. Adapun nanti perubahan ketika i'rabnya, nah itu berbeda lagi. Seperti itu. Cuman ketika kita ingin memahamkan atau mengingat suatu perubahan atau i'rab ya, itu lebih mudahnya yaitu tadi
Kalau sahihul akhir itu terletak pada domir huwa, ya, anta, ana, dan nahnu. Ini untuk ana bermudah untuk mengingat kita saja. Ya, karena nanti perubahannya ketika dia mu'rob, ketika dia marfu, mansub, dan majzum. Untuk di kelima domir ini, ya, yang diartikan sahihul akhir yang dia tidak bersambung kepada tidak diakhiri dengan huruf ilah, maka nanti semuanya sama. Di domir-domir ini, ketika dia marfu dengan dhamma, ketika mansub dengan fathah, ya, ketika majzum dengan sukun. Adapun af'alul khamsah, ya, af'alul khamsah itu ketika marfu dengan apa kemarin? Subutun nun. Subutun nun ya. Ketika mansub, Hasbun Hasbun nun. Dengan Harfun naqdul nun. nun. majzum, Harfun nun. Hasbun nun. Nun. Harfun nun. ya, dengan membuang juga, ya. Jadi ketika dia mansub dan majzum, maka sama-sama membuang huruf nunnya. Baik. Itu tadi untuk fi'il mudhari, ya. Dan di sini contoh-contohnya. Berarti kalau misalnya kataba madhinya mudhari'nya Yaktubu. Ya, yaktubu. kata ya Bu amarnya Uktub. Yaktub. uktub. Akbar Zahaba. uktub. Kalau zahaba Yadhabu. Yadhabu. fataha Fataha. Yaftahu. Yaftahu. Iftah. Yaftuhu. nifta qoro'a Qara'a yaqra'u. Iqra'u. Ikra. tobaqo Ukru. Apa? tobaqo Qabaqa. Yaqubu. Yaqubu. Yaqba. Utbuk. Ini mudhari'nya atau amarnya Ustazah? ya semuanya Oh, tobaqo Toba. tobaknu berarti yaktubu. Yaktubu. tobaqo Tobako. Tobaku. Yakbahu. yadbahu terus Yakob. iya yatbah. Ingat ya, kalau ketiganya itu fathah, untuk fi'il amr dia kasroh. Ya umahat. Jadi fi'il amr itu diawali cuma dengan dhammah dan kasroh. Baik. Nah itu tadi fi'il amr berarti sudah selesai pembahasan fi'il amr. Kemudian mabni. Udah selesai pembahasannya. Nah, kemudian untuk fi'il mudhari yang mu'rab, ya. Mu'rab itu berarti untuk fi'il ada 3. Apa aja? Sahihul. Sahihul akhir. Al-Hamdul Hamsa dan Mutal Akhir. Ya, bukan, Mas. Fi'il mudhari mu'rab itu terbagi menjadi 3 bagian. Maksudnya ya mu'rab, Oh, ini marfu, mansub sama majzum. dan majzum itu ya. Jadi kalau yang mabni apa aja? Yang mabni Fi'il yang mabni. Yang bersambung dengan Lam. nun. lam inat sama apa? Nun taukid. Yang taukid. Ya. Terus kemudian apa aja? Selain fi'il mudhari, ya fi'il yang mabni apa aja? Umahat. Fi'il amr. Fil madi. Tadi Fil amr. Fi'il mudhari itu yang bersambung dengan nun taukid. Satu lagi. Dan nun. afal Dan nun khamsa. inas. Afal Dan nun khamsa. Dan nun inas. Nah, misalnya ada kata ini. Yaktubu. Ini dia mu'rab atau mabni? Yaktubu. Mu'rab. Mu'rab. Ya, kalau begini, bana mabni. Mabni. Ya, dia domir huwa, tetapi ketika dia bersambung dengan nun taukid maka berubah menjadi Mabni. mabni. Nah, barakallahu fikum. Tapi kita latihan dulu ya. Madi, amr sudah. Kemudian apa tadi? Mudhari juga sudah. Tapi kemarin sampai mana latihannya? Kemarin Al-Quran ya kemarin. Surat Ya, Kemarin di Al-Quran saja. surat apa? An-Naba. An-Naba. Ya, bahasa Naba dari juz terakhir itu ya, surat terakhir ya, Mat. Naam. Baik, ya. Ini memang harus dipraktekkan sih. Kalau murojaah materi terus tapi tanpa praktek itu juga berat gitu ya. Jadi kalau langsung dipraktekkan, kemarin sampai ayat berapa? 20 ya kalau nggak salah.
Baik. Ayo kita praktek sekarang. Silakan nomor 1. Mulai dari ayat berapa? Mana sampai ada yang ingat ayat berapa? Di rekamannya 15 tuh Ustazah. 15 berarti taib. Sekarang 16 ya. Nah, silakan nomor 1, 16. Miyun. Miyun ngantuk. Nggak ada. Eyang Lanjut aja, yang ada aja. Eyang mah. Ayat berapa ya Ustazah tadi apa? Ayat berapa? Mulai dari 16, ada tidak di situ? Ya, ayat 16. Ayat 16, Wajan bentar. Naam. 15. Wajannatin alfafa. Coba, kata wajanatin ini Eyang ya. Wajanatin itu isim apa? Wajannatin. Mm-mm. Guna jannat. Isimnya isim apa ya? Kira-kira isim apa ini? Wajanatin. Adakah di sini suatu ciri dari suatu isim? Kira-kira apa ya? Tanwin. Jannat. Ya, Ada dia memang tanwin. tanwin. Termasuk dari isim apa? 9 isim mu'rab. Kemarin kita udah belajar. Coba, Eyang ingat nggak? 9 dari isim mu'rab. Apa aja yang diingat? Misalnya, dari 9 ini apa aja yang diingat? Kira-kira yang masih ingat? Isim domir. Yang mu'rab, Eyang. Mu'rab. Yang mausul isarah. Yang Kalau domir, mausul, isaro itu mabni. Nah, sekarang kalau yang ini. mu'rab. Cuman 9 aja. Kira-kira apa yang masih diingat? Tanda mabni. Halaman 31 Eyang. 31. Mana nggak pegang bukunya? Oh iya. Coba. Ya, masih ada? Mu'rab Terlihat? tanda perubahannya yang marfu mansub dan majrur itu ya. Nah, di sini fokus di kata jannatin. Ini termasuk isim apa? Yang majrur. Bukan. Dari 9 isim. 9 isim mu'rab itu apa aja? Yang jenisnya. Namanya apa aja? Yang 9 mu'rab itu. Sudah. Yang ada Yang di tabel. al-musanah itu. Betul, iya. Yang di halaman 31 dibaca aja Yang. Iya, Dibaca yang aja ini. coba. Yang kelima yang lah. Yang pertama isim apa? 9 isim mu'rab. Yang pertama isim Al-mufrad. mufrad. Taib. Kemudian Dua musanna. 2 musanna. Kemudian 3 Jamul muzakkar salim. ya jamak mudzakkar salim. Kemudian Jamak muannas salim. terus apa lagi? Terus jamak taksir. Jamak taksir. Terus apa lagi? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Terus ada lagi? Ada lagi al-maksur. Isim al-maksur. Ada lagi? Al-mangkus. Mankus. Ada lagi nggak? Layan sorif. Layan sorif. Ada lagi? Habis. Sorif. Sudah. Baik. Itu Sekarang yang sekarang fokus di kata jannatin di ayat 16. Jannatin. Nah, dari 9 isim yang udah yang sebutkan tadi, kira-kira jannatin ini masuk ke mana? jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir, ciri-cirinya apa? Dia ada akhiran kasroh tanwin. Nah, jamak taksir tidak memiliki ciri-ciri sama dengan mufradnya. Sedangkan ini jannatin ini memiliki ciri.
Kira-kira Dan cirinya apa? Jannatin. Tanwin yang ini tanwin bukan? Bukan, Jan kira-kira cirinya apa? Cirinya itu ada alif dan ta, ya. Ada alif alif dan dan ta. Ini kan ya, jannah, ini ada matnya ada di sini. alif dan tak ya. Termasuk ciri apa itu? Bentar. Mm-mm. Jannatin. Yang dia nggak mungkin mufrad ya, bukan? Mufrad ya saja. Bukan mufrad. Kalau mufrad itu jannah, Oh, jannatin. jannatin, ya pakai tak marbuto. Nah ini pakai tak maftuhah, terus kemudian sebelumnya ada mat, ada alifnya. Nah kira-kira ciri apa itu? Ada musanna, Kalau musanna alif dan nun, ini alif dan tak. alif dan tak. Mm-mm. Oh, nggak ketemu saya. Mu'anas salim, ya. Dari ciri-ciri jamak mu'anas salim. Nah, kata jannatin ini adalah jamak mu'anas salim. Ya, kita Ya, lihat. yang muslimatin ini ya. Contohnya dari Ya, mansub muslimatin ya. muslimatin. Itu kan ada alif dan tun, ada alif dan tak tuh, ya Alif kan? dan tak. Ya, iya betul. Seperti ini. Jadi intinya dari 9 isim urab itu semua memiliki tanda kecuali 2, yakni mufrad dan jamak taksir. Jadi mudah ya Kamu kalau kita misalnya membaca dalam Al-Quran, terus melihat misalnya suatu isim. Kalau nggak ada tanda-tandanya, misalnya yang musanna itu tandanya juga mudah. Ada alif dan nun ketika marfu, ya dan nun ketika majrur dan mansub ya. Kemudian jamak muzakkar salim juga mudah, cirinya ada wawu dan nun atau ya dan nun. Kemudian kalau untuk asmaul khamsah ya, ada wawunya, ada alifnya, ada ya-nya. Tandanya itu misalnya kata abuka, akhuka, ahika, ahoka, ya itu untuk asmaul khamsah. Kemudian kalau untuk isim mankus ya, isim mankus berarti di awalnya sebelum huruf terakhir itu harokatnya kasroh. Berarti huruf terakhirnya adalah ya sukun ya. Kalau ya maksur misalnya, kalau maksur berarti sebelumnya adalah fathah fathah. ya, karena setelahnya adalah huruf alif. Karena alif ini yang sesuai dengan alif apa? Ya fathah gitu. Kemudian kalau Ya. ismul layan sorif tidak bertanwin berarti itu juga mudah. Kata misalnya yang tidak ada tanwinnya dan dia tidak Mm-mm. dilengkapi oleh alif lam. Seperti itu. Bisa dipahami yang mah? Siap, siap. Insya Allah saja. Mesti di murojaah lagi ini sendiri ya. Iya, ya. Harus Ya. dimurojaah dan dipraktekkan di dalam Al-Quran karena banyak sekali contoh-contoh dalam Al-Quran itu kalau kita mau berlatih ya, di situ banyak Tadi sekali yang kita terakhir Bu saja, dapatkan. yang layan sorif tadi katanya tidak boleh bertanwin. Tapi di sini yang mansubnya ada fa- Ada apa? fathatun. Fathatun itu ada tanwinnya. Maksudnya fathatun? Itu Fathatun. tanda, itu tandanya. Tanda, tanda, Oh, tanda itu mas fathatun. Jadi kata Fathah. misalnya Aisyah tuh, A, I, satu ya. Nah, ini ketika dia mansub menjadi Aisyata, majrurnya menjadi Aisyata. Seperti itu maksudnya ya. Ya. oh iya, iya. Mm-mm. Siap saja. Ya. Jazakin khair. Amin. Barakallahu fikum. Taib ya, itu kata jannatin termasuk dari isim Mu'annas jamak salim. salim Jamak, ya, yang mana jamak mu'annas salim dia ya. dia mansub ya di situ. Mansub Ya, ya. mansub. Nah, itu masih ada kaitannya dengan kata setelahnya dari kata nabata. Ya, kalau jamak muannats salim mansubnya tidak dengan fathah, ya, tapi dengan kasroh. Perubahannya ada dua. Kalau jamak muannats salim dia
marfu'nya dengan dhammah, mansub dan majrurnya dengan kasroh. Taib. Kata alfafa, nah ini juga sama. Ya, dia di sini sebagai apa namanya? Sifat ya, sifat dari jannah. Kenapa berbeda? Karena di sini alfafa tanda nasabnya adalah dengan fathah dhahirah. Ya, kalau di sini jamak muannas salim dengan kasrah dhahirah. Taib. Gitu ya, ummahat jannatin. Nah, di sini dia masuknya adalah jamak muannas salim tapi tidak berakal. Cuma di sini sifatnya dia apa namanya? Alfafa. Coba sebentar. Zakar. Iya, Alfafa. Rindang. Di kamus dulu ya. Ini muzakkar apa ini? Rindang artinya. Mm-mm. Ada yang dapat Miss Umi siapa? Jauh Alfafa. Coba lainnya juga ikut bantu cari di Ma'ani ya, Al-Ma'ani misalnya. Al-Ma'ani. Sebentar. Alfafa. Waduh, kok gangguan ya? Baik, sambil kita cari, silakan berikutnya di ayat yang ke-17. Alfafa. Saya Ustazah. Oh. Silakan. Oh, Udah belum? Miyun dulu ya Ustazah Ida. Miyun sih. Iya. Oh Nah. iya baik. Silakan Miyun. Inna yaumal fasli kana miqata. Yang mana saja? Ya, di situ ada isimnya tidak? Yau yau yauma termasuk alfafa isim ya Ustazah. Kana isim kana Ya, miqat. karena itu dia lebih ke fiil nakis ya. Oh iya ya. Bisa jadi Mati. kana. Mm-mm. Yauma masuknya isim apa? Tapi depannya iya ya Ustazah. Yauma. Yauma hari isim. Oh. Isim. Tapi masuknya nanti bisa zorof ya. Termasuk isim. Yauma. Oh iya. Kan bisa yauman, yaumin, Oh, yaumun. oh iya naam saja. Nah, di situ kenapa dia fathah tanpa tanwin? Ada ina yang menasabkannya. Isim ina. Kita belum belajar sampai ina ya. Ina itu di durus lughah. Umi Yuyun durus lughah jilid berapa? 1 ya masih ya? Iya masih satu. Ya. Nah, kita fokusnya di sini aja setelahnya. Nah, setelahnya itu al-fasli ya, dia mudhafun ilai karena kasroh disebut juga dengan isim. Baik, kemudian kana. Nah, kana ini termasuk apa? Isim fi'il atau huruf? Fiil bisa jadi Fi'il fiil. apa? Fiil madi. Fi'il madhi ya, fi'il madhi nasihun atau nasih ya. Jadi dia nanti menasabkan khobar dan merofakkan isimnya. Kemudian dia kalau isim fi'il madhi mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni, iya. Mabninya di atas apa, Umi? Fathi. Iya, di atas fathai. Nah, barakallahu fikum. Itu barakallah. Iya. Ejak Di yang kota baik. di sini disebut dengan isim juga ya, karena dia bertanwin. Nah, pembahasan ini belum sampai ya, kita belum sampai di khobar karena kemarin kita murojaah. Kita lanjutkan berikutnya di ayat berikutnya. Kita lihat lagi di sini adakah kira-kira fiil atau isimnya? Silakan berikutnya. Baik saya Ustazah.
Hmm. Yaumanya isim ya Ustazah. Kemudian yunfahunya itu fiil mudhari. Domir apa, Bener Umi? nggak, Ustaz? Domirnya huwa ya. Ya, yunfau. Yunfau ini fiil apa? Mudhari aktif, maklum atau majhul? Ini apa? Majhul. Majhul ya. Ini fiil mudhari majhul. Tandanya apa, Umi? Tandanya yang pertamanya pakai dhammah, kemudian sebelum huruf terakhirnya pakai harokatnya fathah. Ya, ini fiil mudhari. Untuk fiil mudhari awalnya itu dhamma, sebelum huruf terakhir fathah. Kalau fiil madhi apa, Umi? Masih Kalau ingat? fiil madhi awalnya dhammah, ininya Sebelum kasroh ya sebelum terakhirnya. Iya, sebelum terakhirnya kasroh. Mumtaz. Kasroh. Ya, berarti fiil mudhari di sini mabni atau mu'rab? Mu'rab. Bener nggak Ustazah mu'rab? Kalau kayak ditiup gitu, ditiup itu bisa Fiil berubah nggak ya? mudhari Kalau majhul. Iya, tanda majhul itu selalu mabni atau mu'rab ya Ustazah kalau mabni majhul? ya. Majhul Mabni itu ya. mabni. Mabni. Oh ya baik. Kalau majhul selalu mabni berarti ya. 6. Oh baik. Iya. Baik Ustazah. Baik, lanjut berikutnya kata fi, huruf fi. Fi Huruf ini jar ya, huruf jar Ustazah. jar. Tandanya apa? Tandanya Maksudnya dia dengan mabni atau mu'rab? mabni, Tanda mabninya sukun, ala sukun. sukun. Ya, huruf ya-nya ya. Nah, bukan huruf Iya, fa-nya, tapi huruf ya-nya di sini. ya. Asuri termasuk apa? Majrur ya. Isim apa fiil? Eh, isim atau sangka. Isim. Isim ya, isim. Cirinya apa? Cirinya Ada eh, 3 di sini. kasroh di akhirnya itu ya Ustazah. Bener nggak? Nah, terus ada lagi? Fisuri Didahului dengan huruf jar ya. alif Jadi lam. di Alif asuri lam. itu ciri dari isimnya ada 3. Diawali dengan huruf Alif jar, lam. dilekati alif lam, kemudian berharokat kasroh. Kasrah ya. Baik. Kemudian di sini fata tuna ada fa dan tak tuna. Fa-nya lalu itu huruf ya Ustazah. Kalau fa-nya itu. Ya huruf. Nah, terus selain itu Huruf tak tuna tuna itu bukan fiil mudhari ya Ustazah. Tanya, ya tanya. fi'il mudhari. Nah, domirnya tak Domirnya ini antun antuna ya. Enggak antuna. An, antum. antum. Ada wawul jamaahnya. Berarti dia untuk muzakkar ya. Nah, Yes. Hasan. Nah, kemudian kalau fi'il mudhari ini apa? Mabani atau mu'rab? Yang fiil mudhari ini Hmm, mu'rab Ustazah. mu'rab. Coba di i'rab mu'rabnya apa tandanya? Mu'rabnya dengan wawu ja'at. Dengan Di i'rab Ustazah. mu'rabnya dengan Eh, apa? Pakai bahasa Indonesia eh, aja nggak apa-apa. mu'rabnya dengan wawu dengan Dengan wawu su- iya, su- subutun, sukun ya Ustaz. subutun nun. Ya Allah iya benar Ustaz. Dengan tetapnya nun. Jadi Afwan. fatatuna atau ta'tuna fi'lun mudhari'un Hmm, marfu'un. Wa alamatu raf'ihi subutun nuni Sebutun nun. minal af'alil khamsati. Ya. Jadi di sini fi'il mudhari'nya ta'tuna itu fi'il mudhari' yang marfu, tanda rafa'nya dengan nun, tetapnya.
Ya, kenapa? Karena dia dari af'alul khamsah. Baik. Jadi ini Afwajan. apa i'rabnya apa fi'lun mudhari'un marfu'un bener apa enggak ya Ustazah ini mah? Wa alamatu raf'ihi Mm-mm. subutunun Mm-mm. terus apa ya tambahannya ya tadi ya? Li'annahu Kenapa Ustazah? li'annahu Oh li'annahu af'alul al khamsah. Af'alul khamsah. Af'alul khamsah ya Ustazah. li'annahu Itu minal minal af'alil alul khamsi. Apa khamsah? khamsati. Khamsati. Khamsati ya. Mm-mm. Ya, Baik baik. Ustazah. Afwajan fi'il atau isim atau huruf? Eh, Afajan tuh kan berbondong-bondong. Berbondong-bondong tuh berarti fi'il nggak buat Ustazah? Isim. Ada tandanya di sini tanwin ya. Iya ada tanwin. Astagfirullah. Afan Ustazah. La ba'sa. Nah, ya Mas Dar nanti. Barakallahu fik Umi Ida, insyaallah. Baru Nah, kalau jazakallah. ya, kum jazakallahu khair. Ayat 19. Mohon bimbingannya Ustazah. Wa futihati. Wawunya huruf ataf ya Ustazah. Futihanya itu fi'il madhi. Majhul. Futihat fi'il madhi majhul. Kemudian domirnya hiya ya Ustazah karena ada tak sukun. Mumtaz. Jadi tis karena iltika usakinain sama unya berarti jadi naibul fa'il kalau depannya fi'il madhi majhul. Terus sama u itu isim mufrad Ustazah. Iya, as-sama'u. Isim mufrad Ustazah. Ya, coba tadi yang futihah tadi apa Uminya bilang? Fi'il madhi majhul. Majhul. Ya, fil madhi majhul. Terus? Terus sama u-nya jadi naibul fa'ilnya futihah ya. Ya, langsung gitu aja. Nah. Oh, nah. Terus fakanat. Kanat Ini apa? As-sama ini masuknya isim apa nih? isim mufrad. Iya, mufrad. Isim mufradnya dia apa? Marfu mabni. Oh, marfu. Mabni. Marfu ya, murab ya. Nah. Nah. Fakanatnya fi'il madhi. Ya, kannya huruf kanat fi'il madhi. Terus? Abwaban. Bani. Isim mabni. Udah ya Ustazah? Iya, abwaban. Di situ apa? Isim. Ya, kita belum sampai ini ya. Apa khobar kana isim ina belum sampai ya. La ba'sa. Nah. Jadi abwaba itu isim apa? Mufrad atau apa? Mufrad. 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 Jamak Ustazah. Jamak apa? Jamak muzakkar salim. Jamak. Kan nggak ada tanya ya Ustazah. Kalau jamak muzakkar salim kan ada wawunya. Wawunya mana? Oh iya. Wawu nun kalau jamak muzakkar salim. Jamak taksir Ustazah. Taksir dia kebanyakan benda mati. Itu yang awalnya dia dari mufrad muzakkar itu jamak pasti jamak taksir. Ya, karena kita udah tahu loh, jamak muzakkar salim itu apa namanya? Cuman 2 saja yang bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Sifat laki-laki sama yang berakal, ya. Iya. Nah, itu. Berarti mufradnya apa ini? Abwaban. Kok jadi lupa? Abwab.
Ini kok jadi lupa. Bab, Artinya apa? babun Ustazah. Ya? Babun. Babun. Ya, babun. Nah, barakallahu fiki ini ya. Oh, jazakillah khair Ustazah. Ya, ini Masya Allah istirahat. Anaba ini kalau kita udah belajar di INA, kabar INA, banyak prakteknya di sini kita temukan. Lanjut berikutnya ayat 20. Umi Eli. Ya, Ustazah, membimbingannya. Silakan Umi Eli. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Wasuyiratil Wawunya fi'il sendiri. Dipisah dulu. Wawunya sendiri. Kemudian sendiri. sirot itu juga. Sirot. Nah, sirot itu fi'il apa? Fi'il madi majhul. Fi'il madhi majhul. Wazannya apa? Wazannya. Wazan. Ini ada tambahan tasdid di sini ya, berarti di sini wazannya adalah fu'ila. Fu'ila. Ya, kalau dia yang maklum itu fa'ala. Ya, fa'ala. Berarti dia sulasi mazid di harfin. 3 huruf asli dengan 1 tambahan. Suyirat. Kalau fi'il itu bertambah hurufnya berarti bertambah juga maknanya. Tayyib suyirat dan gilakan ya. Terus berikutnya. Al-jibalu. Al-jibalu isim maksudnya. Isim. Ini masuknya isim mana, Isim mu'rab 9 yang mana? Isim mu'rab. Iya. Pertanyaannya isim mu'rab yang mana? Kan ada 9 tadi disebutkan yang ma. Jamak taksir, Ustazah. Jamak taksir mufradnya apa? Jamak taksir. Al-jibal. Al-jibal taksir. Mufradnya apa? Mufradnya. Al-jibalu. Jibalum taksir. Jangan diulang-ulang. Oh. Jabalun. Mufradnya Jibalun. jabal. Bukan. Jibal itu jamak taksir, Jamak taksir apa? Mufradnya jabal ya. Mufradnya jabal. Jabalun. Al-jabalu ya. Kalau dikasih al berarti al-jabalu. Nah, ya, coba al-jibalu itu jamak taksir ketika dia marfu tanda rofaknya apa? Al-jibalu dengan doma sudah. Iya, ketika mansub. Ketika mansub. Pakai fathah. Ketika mansub dengan fathah. Ketika majrur. Ketika majrur dengan kasroh. Dengan kasroh. Baik, barakallahu fikum. Nah. Oh ini ada fakan. Ini sama ya, udah tadi dibahas. Kemudian saroba juga sama isim. Kita lanjutkan. Silakan berikutnya ayat 21. Saya Ustazah. Iya, silakan. Inna di sini taukid betul Ustazah ya? Ya. Kemudian jahannama ini isim yang mufrad ya Ustazah. Naam. Isim yang mufrad. Kemudian kanat fi'il madi nakis. Naam. Ininya apa? Oh, natnya itu apa isim ya. Belum isim kanaknya belum ya. Iya. Belum ya kalau belum belajar tuh. Kagak saja. Iya, ini bentar lagi sampai nanti tuh karena kemarin kita murajaah ya, karena lainnya ini harus bersabar kita ya. Mirsoda ini berarti isim. Karena tadi fiil ya.
Fi'il madhi Fi'il. nakis ya. Iya, nakis sudah. Mirsodan ini isim sudah. Tandanya tanwin. Isim. Insyaallah. Isim apa itu, Isim Mirsodan? makan. Iya, bukan Isim makan. maksudnya Oh, 9 bukan. mufrad dari 9 mu'rab Ini mufrad ya sudah. mufrad ya. Mirsodan ya. Isim Iya, makan. Nah, ya intinya kalau mufrad sama jamak taksir tuh ya kita mau nggak mau ya harus lihat ke kamus Iya. ya. Karena mirip tandanya ya sudah ya. Tandanya mirip, kemudian keadaan ketika dia mu'rab juga mirip ya, sama-sama dengan dhamma, ketika marfu sama-sama fathah, ketika mansub dan sama-sama kasrah. Tinggal ngelihat artinya aja lagi. Mirsodan. Mufrad ya tadi. Nah, barakallahu fiki. Amin. Insyaallah. Lanjut berikutnya ditogina. Berikutnya Umi silakan. Yuk. Mana ya Ustazah? Ya, Umi Tri silakan. Umi Tri litogina ma'aba litogina. Ini ada berapa kata Umi litogina? Ada 2 kata ya Ustazah. Ada 2 kata. Nah, apa aja? Li, lit, lit, Li satu. li. Ya, kemudian atogina. Coba ini kira-kira linya ini apa? Huruf, isim atau fiil? Huruf ya Ustazah. Huruf. Huruf apa Umi? Huruf? Huruf jar. Huruf jar atau ghina. Atau ghina apa ini? Majrur. Jar majrur. Dia apa? Termasuk apa? Isim, fi'il atau apa? Nah, isim. Isim. Isim apa Umi? Dari 9 isim mu'rob yang disebutkan Eyang tadi kira-kira masuk yang mana? Litogina. Ini yang mana ya tadi ya? Atau ghina. Coba dilihat. Ini ada ciri-cirinya di sini nih. Litogina. Ghina. Ciri-cirinya ya sukun ya. Ya sukun dan ketemu nun ya. Dan nun. Iya. Mumtaz. Masya Allah. Berarti masuk ke mana Umi? Musanna ya Ustazah. Lah, kalau musanna dia sebelumnya fathah. Oh iya, ini dia mana Ini tadi? dia kasroh. Kira-kira yang sama perubahannya ketika majrur dengan ya itu apa? Majrur dengan ya. Selain sana. Satu Dengan lagi. Iya, pokoknya satu lagi. Dom- Sampai eh, dapat. Domatun muqaddarah bukan Ustazah? Nah, pertanyaannya bukan ke situ. Pertanyaannya adalah 9 isim mu'rab tadi pilihannya yang mana? Tadi kan Umi sudah jawab musanna, tapi kurang Iya. tepat. Nah, temannya musanna nih ada lagi satu yang dia berubahnya ketika majrur itu juga dengan ya. Kira-kira di situ isim apa? Dari 1 sampai 9. Dengan ya mana tadi ya? Masya Allah. Kan tadi udah disebutkan tuh ciri-cirinya, ada ya dan nun, udah betul ya kan? Terus Umi Iya. jawabnya musanna. Nah, kalau musanna kurang tepat. Satu lagi temennya musanna, coba. Jamak muzakkar salim. Mumtazah, Masya Allah, Ya. Santi, barakallahu fikum. Oh, Iya, iya Ustazah. Masya Allah. Lega ya Umi kalau bisa menjawab gitu, Masya Allah. Masya Allah Ustazah. Jadi, ya yang perlu kita ingat semuanya umahat, mudah untuk mengingatnya. Ketika musanna dan jamak mudzakkar salim ini sama-sama ketika dia dalam keadaan mansub dan majrur itu dengan ya. Contohnya di sini ya, atau ghina. Tetapi yang membedakan antara musanna dan jamak mudzakkar salim adalah ketika harokat sebelum ya sukun ini berharokat fathah, maka itu nanti disebut dengan musanna. Ya, musanna. Tetapi ketika harokatnya dia sebelumnya kasroh, ya sebelumnya sukun maksudnya. Maka Iya. inilah yang disebut dengan jamak muzakkar Salim. salimi. Nah, ya. Jadi Iya, paham semuanya? Insya Allah Ustazah. Insya Allah, Taib. Ma'aba, ini termasuk isim fi'il atau huruf Umi? Ma'abah termasuk tim ya Ustazah? Isim. Cirinya apa kalau isim?
isim cirinya ada tanwin di akhirnya. Tanwin. Nah, ini dari isim 1 sampai 9 termasuk isim apa? Ma'aba. Ada tanwin di bawahnya termasuk isim jamak muannas salim. Tidak, ini masuknya ke mufrad, ya. Oh, Jamak mufrad. muannas salim memiliki ciri, ya. Tidak pilih ciri itu mufrad dan Oh iya, jamak taksir, ya. Jadi kita harus melihat ke kamus artinya. ya, mufrad dan jamak taksir yang tidak memiliki ciri ya Ustazah. Ya, itu aja yang nggak ada tandanya. Kalau semuanya ada tandanya, musanna ada tandanya. Kemudian jamak muzakkar salim ada tandanya, ya. Ke asmaul khamsah ada tandanya. Maksur mankus ada tandanya. Layan syarif juga ada tandanya. Jadi cuman yang mufrad dan jamak taksir aja yang tidak ada tandanya. Maka kita harus melihat ke kamus, melihat artinya. Kalau artinya menunjukkan dia banyak, berarti jamak taksir. Kalau artinya menunjukkan tunggal, berarti dia mufrad. Gitu. Barakallahu fiki. Insyaallah. Barakallah, Masya Allah, jazakillah khairan kasiran Ustazah. Ya, iya. Lanjut berikutnya. Ayat berikutnya. Labisina fiha ahqaba. Labisina di sini isim jamak muzakkar salim. Di sini dia kedudukannya enggak usah kedudukan itu. Identifikasi isim aja kan? Enggak apa-apa, ini berarti masuknya isim ya, isim jamak mudzakkar salim. Cirinya apa tadi? Cirinya adalah ya dan nun karena dia mansub, jadi makanya harusnya kan waw dan nun. Tapi di sini mansubnya, maka dia jadinya ya dan. Terus lanjut berikutnya fiha. Fi itu huruf jar. Itu domir mustatir ya sih. Domir mana? Yang ha. Domir? Iya, domir mustatir. Mustatir itu kalau sembunyi ke dalam fiilnya. Oh, berarti domir Fasil. Munfasil. Domir munfasil takdiruhu. Munfasil. Lah, yang mana Mutasil. Kan? Domir mutasil. Domir mutasil. Takdirnya hiya ya. Iya, takdirnya dia hiya. Terus akoba itu maksud dari labisin. Isim apa itu? Isim ya. Ya isim. Sifat dari labisin. Itu mufrad. Mufrad ya. Nah. Ya, barakallahu fiki, insyaallah. Sama yang tadi saja yang 16 itu, yang ayat 16. Kenapa itu jannatin? Kenapa itu jannatin terus alfafa? Jannatin itu sebenarnya kan kedudukannya mansub karena dia isim muannas salim kan tanda mansubnya itu kan kasroh. Jadi makanya jannatin alfafa. Jadi sebenarnya mansub karena dia kedudukannya maf'ulun bih dari linufrija bihi itu saja. Tadi Ana dengar di YouTube penjelasannya. Ya. Jadi kan linufrija bihi terus haban wa nabatan itu kan maf'ulun bih. Kemudian wajan natin alfafa itu masih lanjut tuh sebagai maf'ulun bihnya dari. Nah, ini maktuf ke nabatan. Ya. Masih maktufnya ke haban. Maktufnya. Kalau maktuf itu kan dia ke isim yang sebelumnya, nggak ngeloncatin, nggak ngelengkap. Iya, isim yang sebelum dia. Iya, tadi sih dibilang sih dari haban. Gitu. Tapi yang pasti kenapa jannatin itu kasroh? Karena dia mansub. Jelasin tadi. Tanda mansubnya itu kasroh. Intinya gitu. Tanda mansubnya si isim muannas salim itu kan kasroh kan? Itu enggak lihat di situ deh. Tadi awal udah dijelasin kenapa di sini kasroh karena jamak muannas salim tanda mansubnya dengan kasroh. Baik, barakallahu fiik. Silakan berikutnya Mas Ada ayat 24.
Sudah. Saya sempat tapi susah. Siapa? Mungkin tanya. Silakan Tapi susah Ustazah. La Ya, ya di saja. Di sini. yalzukuna. La-nya itu dia huruf jar ya Ustazah. Lainnya kenapa? La kan artinya tidak. Dia huruf jar ya Ustazah. Nafi. Harfu nafi. Harfu nafi. Oh iya ya. Kalau kemarin kita udah ya. Kalau nafi itu tidak menjazmkan fi'il mudhari. Nah, kalau nahi itu dia menjazmkan. Karena di sini keadaannya ya zukuna subutun nun, tetapnya nun berarti di sini lamnya jenisnya adalah Fi'il lam nafi. fi'il mudhari Ustazah. Ya zukuna fi'ilnya apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah berarti dia Mudhari'nya apa? Marfu atau mansub atau majrur? marfu ya Ustazah. Marfu. Tanda rofanya? Dengan rafanya dengan waw ya Ustazah. Waw jamak. Bukan? Sebutun? Oh iya sebutun. Afalul khamsah kan li'annahu minal afalil Khamsah. Sadi. Khamsah. Iya. Terus kemudian bardan fi'il atau isim? Bardan. Bardan dia isim karena ada tanwin. Terus sebelumnya dia ada fiha, ada huruf jar. Kalau huruf jarnya di sini dia menjarkan domirnya yang hayas itu. Wala syaroba, wala dia atof dan la-nya dia juga la-nya itu dia dibilangnya apa Ustazah? Nafi. Masih nafi ya Ustazah. Ya, jadi la itu bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il ya. Syaroban dia juga isim ya Ustazah. Karena ada tanwin. Isim mufrad. Iya. Apa mansub atau majrur atau marfu? Marfu. Salah, mansub. Gimana saya? Mansub Ya. Ustaz. Mansub. Nah, ahsan barakallahu fiik. Jazakillah kurang kasih Ustazah. Jazakumullah khair. Sudah semuanya? Iya Ustazah. Barakallahu fiik jami'an. Seru ya Ustazah, apa namanya, jadi langsung praktek ke hoga artinya bagus, langsung praktek, jadi kita mendengarkan jadi paham gitu Ustazah, daripada kayak ini ke itunya jadi malah pusing. Kalau ke sini malah lebih jelas Ustazah. Ya, langsung praktek soalnya kaidahnya kan. Nah ya, lebih jadi paham. Lebih memahamkan langsung praktek, memang biasanya seperti itu. Jadi sedikit kaidah, sedikit materi, tapi banyakin praktek gitu ya. Tapi Ustazah mesti sabar ya Ustazah, masih tulalit. Bagus semuanya ya. Udah jauh lebih pintar dari ini pembimbingnya, teman belajarnya, Masya Allah. Masya Allah. Semoga apa yang sedikit ini ya bisa menambah khasanah pemahaman kita terhadap materi yang kita pelajari bersama. Amin. Ya, apa yang baik dan benar itu datangnya dari Allah. Kesalahan mutlak dari anak pribadi, keminimalisan ya, ibaratnya ilmu yang anak miliki, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian utamakan adab ketika belajar. Semoga Allah meridhai apa yang kita dapatkan di sini dan Allah mudahkan kita semuanya untuk memahami bahasa yang mulia, untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Ustazah, izin bertanya boleh Ustazah? Ya, silakan 2 menit ya. Ini enggak bertanya tentang pelajaran, yang tentang presentasi saya mau tanya Ustazah Afan. Jadi kita presentasi sahabat-sahabat dimulai dari abjad ya Ustazah kan, dari abjad A, B, C, D. Lalu kita mulainya dari Al-Quran langsung di buku? Materi saja materi saja. Oh, bukan dari Al-Quran gitu ya Ustazah? Dari awal aja. Dari awal berarti dari awal sampai sekarang. Ya, dibagi-bagi, tidak usah terlalu banyak, 10 menit durasinya ya. Ya, siap.
Nanti dikoordinasikan aja, dibagi-bagi ya siapa yang bagian ini gitu. Dan itu maksudnya nggak langsung brek semuanya ya, tapi per pertemuan itu ada gitu di Salah awal. juga nggak apa-apa ya Ustazah ya. Nanti dikoreksi sama Kita kan Ustazah. belajar ya, namanya kita belajar ya. Jadi jangan dipikirkan salahnya ya, insya Allah. Baik Ustazah. Per pekan berapa tolibah Ustazah? 1 atau 2? Satu aja jangan banyak-banyak. Satu kan 10 menit sayang. Iya, Nggak lebih. Nanti habis itu kita buat kayak gini, habis kasih ada materi, kita tambah materi sedikit, habis itu langsung ke praktek gitu. Ya, barakallahu fikum. Ada lagi? Nanti Umi Nurbaiti bikin presentasinya ya Ustazah. Jadi Ustazah Umi Rusnia bikin apa namanya listnya, Umi Nurbaiti bikin itunya Excelnya ya Ustazah yang gimana progresnya gitu Ustazah yang kemarin Ustazah bilang. Boleh seperti itu. Bagaimana baiknya nanti diatur saja sama umat sekalian. Baik Ustazah. Ya. Yakfi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.